Ahlan wa marhaban, sahabat Nukil Turos yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu korupsi yang sudah marak terjadi di Indonesia. Isu-isu ini bisa menjadi bahan muhasabah diri dan mungkin juga evaluasi dan sesekali diskusi. Saya tidak akan menyebutkan siapa nama koruptor yang sudah maklum bersama, apalagi angka triliunannya, miliarannya, bahkan ratusan yang sudah diambil mereka, sebab itu hanya tugas KPK dan ini pasti bukan tugas saya. Sahabat Nukil Turos, di sini kita hanya melihat tindakan korupsi dalam pandangan ulama, yang mana dalam hal ini kitab-kitab kontemporer seperti Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili sangat menyoroti isu-isu korupsi dalam fikih muamalah. Setiap bentuk perbuatan yang mengandung unsur gulul, penggelapan, khianat, pengkhianatan, riswah, suap, dan aklul mal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil, termasuk dalam kategori tindakan haram. Untuk itu, korupsi tidak hanya merusak hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat luas dan mencederai prinsip keadilan sosial. Nah, sahabat Nukil Turos yang berbahagia, bagaimana kategori korupsi menurut fikih Islam, khususnya fikih muamalah? Maka dalam hal ini, ayo kita bahas bersama. Para ulama fikih mengelompokkan korupsi dalam beberapa kategori hukum berdasarkan analisis perbuatan dan dampaknya. Yang pertama, ada jenis korupsi gulul. Apa itu gulul? Gulul adalah penggelapan harta umat yang dipercayakan kepada seseorang pejabat atau amil. Misalnya, mengambil dana zakat atau bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Hari-hari kemarin kita disodorkan oleh berita tentang pejabat yang korupsi dalam amil zakat, dan kita sudah tahu siapa itu. Yang kedua, ada jenis korupsi riswah atau sogok menyogok, suap menyuap. Apa itu? Yaitu pemberian suatu agar mendapatkan keputusan atau perlakuan yang menguntungkan. Dan ini sudah banyak terjadi dalam instansi pengadilan, dalam instansi hukum. Kita sudah banyak mendapatkan nama-nama aktor di sana yang melakukan sogok menyogok demi kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, sahabat Nukil Turos, ada jenis korupsi berupa khianat, pelanggaran terhadap amanah atau tanggung jawab jabatan, seperti penyalahgunaan wewenang untuk proyek fiktif, dan kita sudah banyak tahu terjadi hal ini di tanah Indonesia ini. Yang keempat, ada korupsi zulman atau kezaliman, yaitu mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah, termasuk memanipulasi data dan laporan untuk memperkaya diri. Sahabat Nukil Turos yang berbahagia, lantas bagaimana sanksi korupsi dalam pandangan Islam, khususnya Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu? Mari kita jelaskan. Dalam syariat Islam, pelaku korupsi dikategorikan sebagai pelaku dosa besar. Sanksi terhadap korupsi tidak hanya sebatas hukuman akhirat, tetapi juga dapat dijatuhkan hukuman duniawi oleh penguasa, atau yang kita kenal dengan sanksi sosial. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, hukuman takzir bagi pelaku korupsi disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi ada beberapa bentuk sanksi yang sudah disodorkan oleh Wahbah Zuhaili. Yang pertama adalah pengembalian harta. Pelaku wajib mengembalikan seluruh harta yang dikorupsi.
Jadi harta yang dikorupsi harus dikembalikan ke kas negara jika lembaga yang menjadi sasarannya. Tetapi jika instansi-instansi tertentu yang menjadi sasarannya, yang menjadi ladang korupsinya, maka pelaku harus mengembalikan itu seutuh-utuhnya. Yang kedua adalah hukuman takzir. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi seperti penjara, pemecatan, atau hukuman sosial sesuai berat tidaknya yang dilakukan, sesuai maslahat umum. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menerapkan sanksi takzir seberat-beratnya? Dan apakah pemerintah sudah benar-benar melakukan sanksi ini seadil-adilnya? Silahkan jawab dengan hati kita sendiri. Yang terakhir yaitu adalah taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha, sahabat Nukil Toros? Taubat nasuha adalah penginsafan diri kita untuk tidak melakukan hal yang terulang, tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Sebab kita sudah banyak mengetahui betapa banyak yang memiliki rekam jejak korupsi, tetapi dia mendapatkan panggung demokrasi. Silahkan kita bisa merenungkan sendiri. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat dan barokah. Silahkan like, share, dan subscribe untuk channel-channel selanjutnya.